Halo guys, kembali lagi di Andri Shirley Channel. Andri Shirley apa gak sih? Andri Shirley, bener Andri Shirley. Oke deh, Andri Shirley aja deh, nggak usah pakai channel or TV dan lain-lain deh. Kita bakal lanjutin video kita di sebelumnya. Kemarin kan ceritanya kan kepotong. Kita bakal lanjutin di video kali ini guys. Lanjut yang. Langsung aku ceritain aja ya. Jadi kita itu pacaran kemarin itu kita nyeritain tuh belum jadian. Sekarang kita cerita tentang kita awal pacaran. Kita awal pacaran tuh tanggal berapa sih? Tanggal 5. Tanggal 5. 5. Tapi guys, lucunya kita itu pacaran menentukan tanggal sendiri ya. Iya. Jadi kita sebenarnya kayak nggak ada tanggal, lupa deh ya. Aku tanggal bener-bener nembak kamu tuh lupa. Terus kamu nembak aku? Oh iya, enggak ding ya. Dia nggak nembak aku. Enggak. Jadi intinya kita nentuin tanggal di tanggal 5 karena kita berdua tuh suka tanggal 5, guys. Jadi pokoknya seingat aku tuh kita mulai menjalani hubungan yang benar-benar serius itu di akhir bulan. Dan kita sukanya tuh awal bulan gitu ya. Iya, kita sukanya awal bulan kayak pas orang-orang gajian gitu. Apaan sih anjir? Jadi kita random deh. Kita pokoknya milih tanggal 5, memutuskan tanggal 5 Juli untuk kita jadian. Jadi kita jadian itu resmi tanggal 5 Juli 2014. 14 ya betul. 2014. Jadi kita itu pacaran jadi selama 6 tahun. 6 tahun setengah kali ada ya? 6 tahun setengah dari 2014 guys. Gitu. Jadi ya sebenarnya gimana ya? Kita pacaran kayak bener-bener komitmen aja nggak sih? Jadi kalau semakin lamanya kita pacaran, sebenarnya gini, kita jalanin pacaran kita selama 6,5 tahun ya sayang ya. Kita nggak ada yang terlalu ribet sih di pacaran kita, kayak banyak yang nanya kan ya, Kak, bagaimana sih cara mempertahankan hubungan? Oke, kita jawab satu-satu ya. Ada yang nanya kayak gitu, kita jawab. Ya sebenarnya balik ke diri kalian masing-masing sih, atau komitmen yang kalian buat sama pasangan kalian gitu sih. Jadi kalau kayak komitmen yang kita bikin sama ini gue bikin sama ini adalah saling jaga kejujuran, saling percaya, saling jaga kepercayaan juga. Selalu positive thinking. Nggak boleh sekali-sekali di negative thinking gitu loh. Terus ada yang bilang gini yang, Kak pernah berantem gak sih? Pernah berantem? Tanya deh Shirley deh, gimana? Pernah berantem apa enggak? Jadi kita itu tuh tiada hari tanpa berantem guys sebenarnya. Iya. Jadi dalam sehari aja tuh kita bisa berantem 3 kali gitu. Tapi berantem kita tuh cuman kayak berantem debat-debat kecil lucu-lucu aja gitu. Sebenarnya enggak yang kita berantem bener-bener seharian diem-dieman, enggak. Jadi sebenarnya kita sering berantem, sering baikan gitu sih sebenarnya. Iya, saking keseringan berantem jadi kita udah saling ngerti nih cara. Oh, jadi gue udah tahu kalau gue lagi marahan sama Andri, gue harus berbuat apa. Begitupun Andri udah ngerti kalau gue lagi marah, dia harus melakukan apa, kayak gitu. Kayak sebenarnya kalau misalnya nggak berantem tuh kayak nggak enak nggak sih yang kalau misalnya di hubungan tuh? Hampa ya, aku hampa, nggak enak banget, kita tuh seneng banget berantem, beneran deh. Jadi guys, lucunya gini, kalau sehari kayak sekarang aku udah nikah nih, kalau dalam seharian ini aku merasa belum berantem sama dia. Aku tuh kayak suka nyari masalah sendiri gitu. Kayak aku suka ngisengin dia sampai bikin dia marah, iya nggak sih? Iya, kamu tuh suka iseng banget. Sampai dia marah, aku baru ketawa, bener-bener ketawa. Jadi dia tuh seneng berantem, intinya tuh seneng berantem, terus seneng liat aku marah. Jadi gitulah, jadi kita setiap hari berantem aja kerjaannya. Kalau dia lagi nggak gampang marah di hari ini, aku suka bilang kayak, hari ini kamu lagi baik banget gitu. Ntar tengah malam pasti mau tidur nih, ada aja aku ngisengin dia sampai dia bikin berantem gitu. Sampai bener-bener kita berantem, akhirnya kita ngantuk gitu loh. Aneh nggak sih? Jadi aku seneng gitu kalau berantem gitu. Ya berantemnya gimana ya, kayak aku ngisengin kamu, ya kayak ngisengin doang sih. Nah, terus ada yang nanya juga, Kak, bagaimana sih bisa se-sweet ini, bisa se-sweet kalian selama 6 tahun kok bisa pacaran kayak banget kalau kata bahasa TikTok ya. Gak ada yang tahu aja sih, emang nggak ada yang tahu sih sebenarnya, nggak ada yang tahu. Kita juga nggak tahu kita tuh so sweet apa enggak. Jadi so sweet itu kan sebenarnya relatif ya guys ya. Penilaian dari kalian semua gitu, bukan dari kita so sweet atau enggaknya. Karena kita ngejalanin hal yang kayak gitu, hal yang biasa ya. Biasa aja. Terus kayak nih tips buat aku ya, kalau kayak pada nanya, Kak kok bisa sih pacaran 6,5 tahun gitu kan, kayak bertahan hubungan lama gitu kan. Tips dari aku, kalian kalau berantem jangan sekali-sekali ucapin kata putus. Betul.
itu kayak fatal banget sih gitu. Jadi selama ini aku ngejalanin hubungan sama dia, mau berantem sehebat apapun aku tuh menghindari banget kata putus gitu. Dan itu komitmen di diri aku sama dia, aku udah tanamin berdua. Pokoknya selagi kita berantem jangan ngomongin kata putus, lebih baik kamu gak usah ngabarin aku dulu gitu kalau dia lagi emosi. Sebenarnya bukan bahasa, kan kalau zaman dulu bahasanya break ya sayang, tapi kita nggak nge-break ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya gue tuh butuh waktu 1 hari, lo buat jangan kabarin gue dulu buat gue koreksi, dan lo tuh harus koreksi diri gitu. Kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya kita udah saling komitmen selama pacaran itu nggak pernah ngucapin kata putus, dan alhamdulillah ya hubungan kita berjalan dengan baik. Gitu guys. Jadi tips buat kalian di saat kalian lagi ngejalanin hubungan sama pasangan kalian, jangan banyak takut sama pasangan kalian. Kayak misalnya gini, Kak, pacar aku tuh kok lagi kayak gini ya. Coba yuk introspeksi diri dulu, apa yang salah di diri kita gitu. Kalau misalnya ada yang salah dari kita, oh kayaknya gue terlalu gini deh, gue harus benerin. Nanti kita lakuin nih ke pasangan kita, kok dia tetap kayak gitu, coba dikoreksi lagi gitu. Nanti kalau diri kalian udah ngerasa bener, yang kalian jalanin itu udah bener, nanti tinggal kalian tanya, sebenarnya mau kamu tuh apa gitu loh. Aku udah melakukan yang terbaik itu sebenarnya. Jadi pokoknya kalian tuh selalu melakukan yang terbaik aja. Jadi dari aku pacaran tuh aku selalu kasih tahu Andri bahwa pasangan itu cerminan kita gitu. Itu poinnya guys. Itu poinnya, aku selalu ngasih tahu dia bahwa pasangan itu cerminan kita. Selagi kamu positif sama aku, itu akan kejadian selalu di diri akunya tuh nggak akan macem-macem gitu. Terus selagi kamu berbuat baik sama aku akan lebih baik gitu. Pokoknya kalian tuh selalu anggap pasangan kalian tuh cermin kalian. Kalian ingin pasangan kalian tuh baik, setia. Kalian harus baik. Gitu. Kalian ingin pacar kalian tuh setia, kalian juga harus setia. Jangan macam-macam kayak gitu. Percaya deh, itu aku udah alamin banget sih, kayak nyata. Nyata nggak sih? Nyata. Kayak itu nyata banget tips kayak gitu yang. Ya, terus singkat cerita, kita akhirnya di tahun 2019 kita kita ke arah jenjang yang lebih serius. Gitu. Terus kayak adalah banyak yang kita sudah jalanin, problem-problem yang muncul setelah kita perjalanan kita menuju ke jenjang yang lebih serius ya sayang ya. Kayak contohnya dengan pandemi, paling berat adalah pandemi ini guys. Jadi sebenarnya semua susunan acara sudah kita siapkan matang-matang itu di Desember atau November sayang? Pokoknya ya 2019 1 tahun sebelum acara. Nggak 1 tahun juga, Desember kita udah all clear semua. Tapi ya karena pandemi akhirnya sebenarnya kita acara di gedung guys, akhirnya kita batalin di daerah Taman Mini Jakarta Timur. Akhirnya kita ya udah gagal, akhirnya kita bikin jadi intimate wedding. Jadi yang buat kalian yang belum tahu, intimate wedding itu adalah buat hanya keluarga dan teman-teman terdekat kita. Orang-orang terdekat aja dari kita gitu. Sedih sih karena impian pernikahan yang aku inginin dan yang Andri inginin itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Ya bayangin aja, kita tuh tahu pandemi kayak hamin berapa bulan gitu. Hamin berapa bulan mau September acara aku sama dia. Terus DP pembayaran itu udah sekitar 40% kita bayar. Dan itu tuh kayak cuman bisa balik berapa persen. Hangusnya tuh cuman beberapa persen doang, maksudnya tinggal beberapa persen doang. Sedih banget sih. Dan yang bikin aku sedih tuh kayak gila, semuanya yang udah gue persiapin, udah semua vendor tuh udah dapet, udah bener-bener udah mateng banget nih. Gue harus ngulang dari nol lagi dalam waktu 2 bulan kalau nggak salah ya. Dalam waktu 2 bulan itu nguras otak banget sih guys. Dalam waktu 2 bulan gue harus mencari dari nol lagi. Gila. Terus di situ aku lagi skripsi juga, kayak kamu lagi pusing banget gitu kan. Ruwet banget. Dia paling lagi down banget sih di saat-saat itu ya sayangnya, sekitar bulan Mei itu ya. Iya, pokoknya dari bulan Mei aku selesai. Tapi pas pandemi ini aku sidang. Sumpah banget, pas lagi pandemi itu aku sidang. Aku sidang, habis itu udah aku langsung urusin semua, nyari-nyari dari nol lagi. Alhamdulillah sih, kayak alhamdulillah dari pandemi ini kita diberikan jalan sama Allah yang lurus, maksudnya lancar gitu loh. Maksudnya kamu jangan sedih, ini adalah jalan buat kamu. Ya meskipun kita ngadain acaranya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi alhamdulillahnya dengan tamu yang kita undang alhamdulillah datang semua.
Terus pada alhamdulillah seneng banget ya di acara kita semuanya tuh bahagia semua, keluarga bahagia, teman-teman juga seneng gitu. Adalah hal yang kita sedihkan, ada yang kita senengin sih dari perjalanan kita ini ya. Pembelajaran juga sebenarnya guys, kayak jadi di saat cobaan-cobaan kita mau menikah itu tuh, cobaan kita tuh pandemi gitu. Pandemi itu menurut gue itu adalah cobaan yang berat, sangat amat berat. Karena jujur dari segi pekerjaan gue pun sebagai entertain ya, event juga itu tuh terhenti di pandemi ini. Iya udah gitu kita mau menikah gitu kan, kayak aduh. Tapi alhamdulillah ada aja jalannya sayangnya. Tiba-tiba aku ada job sini yang budgetnya tuh alhamdulillah gede banget. buat nutupin pernikahan kita dan dana-dana yang sudah keluar di sebelumnya yang hangus. Ya lama-lama kita mengikhlaskan juga sih dengan dana yang hangus kayak gitu. Jadi intinya adalah buat kalian yang sedang berada di posisi, menurut kalian ya, ini perspektif. Menurut kalian lagi berada di posisi yang terendah, banyak di antara di diri kalian itu kalian pikir gini, banyak orang-orang di luar sana yang masih lebih sulit. Gitu. Itu adalah motivasi kalian. Hal apapun masih bisa dikerjakan karena yang di atas atau Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih cobaan itu nggak lebih berat dari kemampuan kita kok ya. Itu. Pokoknya selagi kita ikhlas, itu insya Allah akan ada aja jalannya gitu. Dan betul. Ya itu sih yang paling nyata banget, kayak kita mau menikah itu ya yang ada pandemi, kita nyoba ikhlas dengan uang yang hangus, kita nyoba ikhlas mulai cari dari nol lagi, itu bener-bener ada aja jalannya gitu, dan kita nggak dipersulit. Gitu. Ya alhamdulillah semuanya udah selesai gitu ya. Ya udah, nanti berarti selesailah cerita-cerita kita, perjalanan kita ya sayangnya sampai kita ketemu. Kita ketemu sampai kita pernikahan ini. Jadi kalian yang kepo sampai kita dari perjalanan kita awal ketemu sampai kita menikah, udah kita ceritain. Nanti yang pengen tahu video kita menikah, nanti di video selanjutnya. Nanti kita bakal nge-reaction video kita menikah. Kita bakal nge-share video kita pernikahan karena udah jadi juga. Semoga kalian suka. Oke? Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa tonton konten kita selanjutnya atau konten kita yang sudah kita buat di sebelumnya. Jangan lupa ditonton, di-subscribe, di-komen, di-like juga ya. Terus jangan lupa follow Instagram kita berdua. Kalau aku ada di Andri B Pamungkas. Kalau aku di Shirley A. Ananda. Jangan lupa subscribe Andri Shirley supaya tinggal ketinggalan. Jangan lupa aktifin loncengnya. Dadah.